Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Yesaya pasal ke-8. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Dalam penghakiman dan kesulitan atau dalam bencana, antara bencana dan keselamatan, Israel Yahuda menghadapi penghakiman, tetapi ada keselamatan. Di zaman Raja Ahaz. Menghadapi kerajaan Israel Utara dan Aram, dua negara yang bersepakat, apa yang harus dia lakukan? Kita melihat di kitab dua raja-raja, papanya bernama Yotam, kakek buyutnya yaitu Uzea. Di zaman Raja Uzea, Nabi Yesaya sudah melayani. Pelayanan Nabi Yesaya dari Uzea sampai Yotam, sesudah Yotam, kesepakatan Aram dengan Israel sudah ada. Bahkan sangat mempengaruhi. Mereka ingin untuk menarik bersama dengan Yehuda, mengadakan kesepakatan untuk mengalahkan Asyur. Tetapi di zamannya Raja Yotam, pelayanan Nabi Yesaya menghasilkan ada yang mendengar. Dalam menghadapi Israel dan Aram, hatinya masih tetap lurus, tidak membelok, seperti penghakiman akan datang. Ya, Israel tidaklah baik, dan juga demikian juga Yehuda. Tapi dalam pelayanan Yehuda, kelakuan perbuatan Yotam masih baik di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan Allah di masa Raja Israel Yotam, di zamannya Yotam, kerajaan Israel tidak menyerang Yehuda, menghadapi Yotam. Tetapi setelah di zaman Ahaz, serangan Aram dimulai karena Ahaz melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kita melihat walaupun penghakiman akan datang karena Yehuda dan Israel sama berbuat jahat, tetapi pada saat pemimpin berbuat yang benar, pelayanan Nabi, pemimpin ini mau mendengar, maka penghakiman ini akan ditunda. Kalau kita melihat sejarah, pada saat Ahab berbuat dosa, demikian juga ada nabi yang memberitahukannya, dia hampir mati, Tuhan menghukum dia, tetapi dia merendahkan diri dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, jadi dia masih bisa terus hidup dalam hukuman penghakiman. Tuhan ada keselamatan dari Tuhan. Ini tergantung dari
para pemimpin apakah mau mengikuti Tuhan. Demikian juga kita sekarang menghadapi penghakiman di dunia ini. Sekarang keadaan dunia sangatlah sulit, sangatlah genting. Di dalam kegentingan ini, bagaimana dengan hati kita? Di tengah-tengah kegentingan ini, Nabi haruslah bangkit. Nabilah yang seharusnya pertama mencari Tuhan. Karena dia adalah jalan keluar firman Tuhan. Mohon Tuhan membantu kita. Dan masa itu mereka di tengah-tengah penghakiman, Yotam mau mendengar, jadi keselamatan datang. Dan kemudian Ahaz menjadi raja. Serangan pun datang. Tetapi terhadap Yehuda Tuhan masih ada belas kasihan karena Tuhan tidak mau memusnahkan keturunan Yehuda, jadi masih ada kasih karunia. Sekali lagi Tuhan berfirman kepada Ahaz, aku akan memberi, walaupun demikian kamu janganlah takut, aku akan memberi satu petunjuk. Jangan takut akan kesempatan dengan bangsa lain. Darimu akanlah, dari seorang anak perempuan akan lahir, seorang darah akan lahir, anak darah akan lahir, seorang anak yang dinamakan Immanuel. Dari seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamakan dia Immanuel. Perempuan yang muda mengandung ini bukanlah dari dari Roh Kudus dan melahirkan itu. Ahaz, dia dalam masanya jadi raja, dia juga mendapatkan seorang anak yang dan memberikan nama Hizkia. Saya mengambil penelitian di sini. Kehadirat Tuhan datang pada waktu diserang. Yerusalem tidak diserang karena pelayanan dari Nabi dan kasih karunia Tuhan ada di situ. Jadi ada keselamatan Tuhan ada di situ. Dalam keselamatan ini, penyelamatan ini, apakah Ahaz masih terus mengikuti Tuhan menghadapi seluruh keadaan yang besar? Apakah ia bisa seperti ayahnya sama sampai pada masa meninggalnya melakukan yang baik di mata Tuhan? Dia dalam penyertaan Tuhan karena Immanuel. Tuhan menyertai, Tuhan membantunya. Dia mengalami bantuan dari Tuhan. Bagaimana sikapnya? Apakah dia setelah mengalami bantuan dari Tuhan, Tuhan demikian menolong dia? Apakah dia terus melangkah dalam arahnya Tuhan? Seperti di Yesaya pertama berjalan dalam terang Tuhan? Atau setelah Tuhan menolong dia, dia berbalik melihat kekuatan di bumi ini, orang-orang itu nyata, lebih bisa diandalkan. Ya, keadaan di luar lebih nyata, yang bisa dilihat kekuatan maritimnya itu bisa diandalkan.
tinggalkan terang Tuhan, merangkul pada dunia yang merasa lebih aman. Dalam penghakiman ada dua daya tarik ini. Tuhan ada keselamatan. Dunia juga bisa membuat kita menjadi ketakutan. Kita takut, jadi kita berpegang padanya. Demi untuk mendapatkan kekuatan yang besar, kita merangkul di dunia. Merasa Tuhan itu tidak nyata. Ini yang Ahaz harus pikirkan. Pada masa itu yang harus dipikirkan pada umat Yehuda. Dan juga bagi kita sekarang, keadaan kita sekarang juga sama. Sekarang keadaan dunia, kamu merangkul dunia, kekuatan dari manusia, dana karena di dunia ini, di bumi ini, mereka juga negara-negara mengadakan kesepakatan. Kamu melihat dan harus masuk dalam perserikatan apa yang menentukan nasib negaramu. Orang melihat. Atau kamu terus memandang Tuhan. Pada saat kamu terus untuk memandang Tuhan, orang-orang di negaramu banyak berbeda pendapat dan juga banyak pembicaraan yang berbeda-beda. Kata-kata media juga yang berbeda-beda. Ya, masa itu mereka memang belum ada media. Ya, kita harus mendorong pada Asyur atau pada Mesir. Tidak. Atau pada Aram yang sudah lama ada. Apakah kita sekarang ikut Aram? Walaupun Aram telah dikalahkan, tetapi latar belakang Allah Aram, dia dari dulu begitu mendekati Aram, sehingga Aram menjadi penguasa yang terbesar di dunia. Allah ini sangat kuat. Ini memberikan tahu kepada saudara semua, ini adalah Ahaz, Raja Ahaz. Dan juga umat pada masa itu, mereka mengambil dari pandangan ini. Mereka tidak mengikuti Immanuel. Kita dari kitab ini kita melihat, kita mendapatkan kebenaran ini sebagai peringatan bagi kita. Di dalam goncangan keadaan dunia ini, dalam penghakiman ini, kita masih harus terus berjalan dalam terang Tuhan. Tetapi hati kita haruslah sungguh-sungguh ikut pada Tuhan. Dan lagi pula kita harus menghadapi berbagai tekanan. Ya, karena kamu memang ingin mengikuti Tuhan, tetapi keluargamu tidak mau. Kamu ingin mengikuti Tuhan, tetapi pendampingmu merasa bukan demikian. Juga teman-temanmu, lagi pula berita-berita yang kamu dengar, dunia juga lebih nyata. Jadi hari ini kita merenungkan kembali di pasal ke-8, kita kembali ke ayat 1 sampai dengan 8, itu subtema yang pertama. Berhati-hati, waspadalah setelah mendapat penyertaan Tuhan. Meremehkan kehadirat Tuhan. Ahaz mengalami penyertaan Tuhan,
tetapi sekarang dia dia menghina akan penyertaan Tuhan. Jadi di dalam kemenangannya dia merosot, jatuh. Di sini ada Maher Salal Hasbas. Ini adalah rampasan dan jarahan yang terjadi dengan cepat, artinya. Ini perampasan akan datang. Sekarang sudah datang. Tuhan lewat firman-Nya, nubuatnya kepada Yesaya. Di sini agar Yesaya untuk di sini melahirkan seorang anak-anak, namanya sangat panjang, yaitu Maher Salah Hasbas, yang artinya rampasan dan jarahan terjadi dengan cepat. Di ayat keempat dikatakan, diterangkan, sebab sebelum anak ini tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asur. Ahas, kamu tidak perlu takut karena kamu akan mengalami semua ini. Dua negara yang menyerang kerajaanmu, ada penyertaan Tuhan. Kedua raja ini akhirnya akan gagal. Aku akan menggunakan Asyur untuk menyerang mereka, memerangi mereka untuk merampas dua raja ini. Jadi kekayaan Damasik dan jarahan Samaria dulu, seberapa banyak kekayaan mereka dan jarahan mereka, semua itu akan habis. Yaitu rampasan jarahan akan segera terjadi di dua negara ini. Dan kesepakatan negara ini akan gagal karena Tuhan menyerang mereka. Tuhan akan memakai Asyur. Dan kita melihat semua itu terjadi. Sampai di ayat ke-5. Setelah terjadi penyerbuan Asyur, yaitu kerajaan Aram dan negara Aram dan kerajaan Israel, mereka kalah perang, Rezin dibunuh. Kemudian di ayat ke-5, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hatinya terhadap Rajin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan merebut air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asur dengan segala kemuliaannya. Air itu akan meluap melampaui segenap salurannya dan mengaliri melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ayat-ayat ini sulit untuk dijelaskan. Rezin dan anak Remalia bagaimana ini diterangkan? Apakah yang ini tertuju Rezin, orang ini di sejarah ini? Kekayaan Damasik telah dirampas dan juga telah diserbu. Rezin telah mati. Tapi mengapa di sini dikatakan Rezin? Sejarah ini apakah itu telah berbeda waktu atau langsung
apakah setelah rejim dibunuh? Semua ini jadi di sini bukan menerangkan rejim, tetapi Raja rejim Allahnya Aram. Karena melewati beberapa waktu lama, Yehuda mencela Ahas dan rakyat Yehuda. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah. Kalian tahu apa itu kolam Siloah? Kita waktu ke Israel juga pergi ke tempat itu, dan sekarang kolam itu masih ada di situ, masih tetap ada air, tetapi airnya lebih kecil. Sumber air semakin kecil, tetapi di tengah kolam itu airnya lebih sejuk sehingga bisa sampai kaki. Kalau ke Israel harus pergi ke sungai, saluran ini. Pada masa itu belum ada saluran air ini. Di zaman Ahas baru dibangun saluran air ini. Di sini Nabi mencela mereka karena mereka menolak air Siloah, yaitu menolak hadirat Tuhan. Tuhan telah menolongmu, tetapi sekarang kamu meremehkannya. Kamu dari bantuan Tuhan ini, dari mujizat ini, kamu akan dikalahkan. Kamu lebih menyukai Aram dan Efraim, yaitu utara Aram, kesepakatan Aram. Kamu merasa mereka baik. Jadi Ahas memindahkan mesbahnya mesbah di Damasik dipindahkan ke Yerusalem. Tuhan memberi kemenangan, tetapi kami menyukai akan rejim, lebih suka pada Allahnya Aram, karena merasa yang membantu Aram menjadi kuat. Tetapi sesungguhnya dalam hatimu ada perhitungan. Pada saat dua raja ini mengada kesepakatan, mereka mengambil perbendaharaan bait suci untuk diberikan kepada dua raja, yaitu Asyur, untuk menyerang mereka. Dan setelah Raja Asyur mengambil uang kekayaan ini, terus mereka menyerang dan menyerbu sehingga membunuh Rajin. Di situ mereka sangat senang dan melihat mesbah itu sangat besar. Mesbah Damsik sangat besar, lebih besar dari mesbah kita di Yerusalem. Merasa Allah ini sangat kuat, aku mau Allah ini. Sehingga mereka membawa mesbah dari Damsik, mereka angkut ke Yerusalem, dan mesbah yang di Yerusalem mereka angkut. Tembaganya mereka bongkar, ditaruh dikesampingkan. Kalau merasa kalau anak yang ilah ini yang tidak sanggup, baru mengandalkan Tuhan. Allah rejim, mereka merasa bisa
menjadikan negara yang kuat. Ini adalah yang dipikirkan oleh Ahaz. Bibir tidak ada, gigi ditampilkan, itu tidak baik. Sudah tidak basah apa? Yaitu dua raja yang mereka kalahkan. Pada saat dua raja ini sudah tidak ada, yang berkuasa Raja Asyur, mereka langsung menyusup terus ke utara. Jadi Yehuda akan bahaya, dan Yehuda akan menjadi sasaran jarahan dari Asyur. Mengapa demikian? Karena jadi Yehuda merasa ilahnya Aram sanggup, rajanya Mesir sanggup. Jadi mereka membawa ilah-ilah ini pulang. Aku punya ilah Aram. Kalau mereka tidak sanggup, aku masih ada Tuhan. Tuhan Allah ini telah dari generasi saya merasa aman. Jadi ada kesempatan mereka, kalau ini tidak sanggup mengalahkan Asyur, masih ada Allah Mesir. Saya menerangkan begini karena lebih mengerti. Jangan sampai pikiran itu yang mengendalikan kita. Jangan ada pikiran yang demikian untuk mengendalikan kita. Pada saat mereka berbuat demikian, maka Tuhan berfirman, aku akan air akan membuat air meluap yang menerobos masuk ke Yehuda, yaitu air sungai Efrat yang sangat mendekat pada Aram. Aku akan meluap serta menerobos air seperti ibarat banjir yang meluap sampai ke leher dan sayapnya yang dikembangkan untuk memenuhi luasnya negerimu, yaitu Immanuel. Sesungguhnya kamu mempunyai Allah, penyertaan Allah Immanuel, tetapi kamu mengenyampingkannya. Kamu lebih suka akan ilahnya Aram dan Mesir. Kamu lebih suka akan rejim dan anak Remalia, tetapi kamu menolak air Siloa. Maka penghakiman akan datang. Dari ayat ke-9 sampai 22. Saya katakan, jangan tinggalkan terang Tuhan masuk dalam kegelapan. Di masa itu Yehuda semakin lemah. Penghakiman datang, Raja Ahaz dan rakyat tidak bertobat. Maka Tuhan berfirman kepada nabinya dan bagi umatnya, yaitu jangan tinggalkan terang Tuhan. Di ayat 20 di sana dikatakan tidak terbit fajar. Ini maksud adalah terang Tuhan.
Jangan tinggalkan pengajaran dari Tuhan. Dalam penghakiman masih ada pengharapan. Nabi di situ ada harapan. Jadi bangsa-bangsa, walau bagaimanapun kamu yang kamu bagaimanapun rencanamu, di situ ada Tuhan. Tetapi bagaimana kesepakatanmu, ada kerjasamamu, semua itu akan gagal. Bangsa-bangsa, bagaimana kamu membuat rancangan, bagaimana kamu mengambil keputusan, mengadakan kesepakatan. Israel, janganlah berbuat demikian. Israel, kamu boleh, mereka berbuat demikian. Yehuda, kamu jangan berbuat demikian. Supaya dunia mempunyai kesepakatan, kita jangan mengikutinya. Kita hanya mengikuti Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Tangannya Tuhan yang menguasai dan memperingati supaya jangan mengikuti tingkah laku mereka, tingkah laku bangsa ini. Bangsa Yehuda, Nabiya, kamu tidak boleh, janganlah mengikuti tingkah laku mereka. Sebab kita punya Allah. Sebab kita harus berpegang pada Allah dan berjalan pada terangnya Tuhan. Tangannya Tuhan yang menguasai dan supaya memberitahukan kita untuk jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Tapi bangsa Yehuda dan umat mempunyai pikiran mereka sendiri. Bangsa Yehuda, kamu melihat bagaimana tingkah laku kuasaku. Janganlah mengikut mereka. Apa yang mereka takuti, janganlah kamu takut. Tetapi Tuhan alam semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kuasa. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel ini. Raja Yehuda demikian meninggalkan Tuhan. Bangsa Yehuda juga meninggalkan Tuhan. Tetapi kita mengikuti Tuhan, kita tahu bahwa penghakiman Tuhan akan datang. Tuhan akan menjadi batu sandungan. Jadi kita bangsa menyuruh kita jangan mengikuti bangsa yang lain. Bagaimana mengikuti Tuhan? Nabi berkata, carilah pengajaran kesaksian. Hendaklah menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Ya, Tuhan tidak lagi berfirman kepada bangsa ini. Tetapi di sini kita harus terus mencari Tuhan. Aku akan menyimpan kesaksian dan memateri pengajaran ini menjadi murid-muridku. Ada orang yang berkata, mintalah petunjuk pada arwah roh peramal, dan maka kita harus berkata, bukankah suatu bangsa minta petunjuk kepada Allah? Apakah harus mereka meminta petunjuk kepada orang mati? Kita hanya bertanya pada Tuhan kita. Jangan bertanya kepada Allah Damasek ini. Walaupun banyak orang yang menyembah pada mesbah itu,
kita jangan mengikutinya. Walaupun bangsa lain banyak yang pergi pada Allah Damasik, mereka mengadakan penyembahan di sana, tapi kita jangan ikuti. Kita haruslah hanya pada Tuhan alam semesta alam. Carilah pengajaran dan kesaksian siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Pada saat mereka tidak menyembah Tuhan, pada saat mereka mengikuti Allah bangsa lain yang ingin menjadi negara yang kuat atau melindungi negaranya sendiri, mereka tidaklah mengandalkan pada Tuhan mereka yang sesungguhnya. Immanuel ada di situ, tetapi mereka lebih menyukai Allah lain. Maka mereka akan masuk dalam kegelapan, kesuraman. Seluruh bangsa Yehuda akan melihat bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit mereka akan dibuang di dalam kabut. Kita seperti dalam kegelapan ini, kita haruslah tahu bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan masih menyertai, walaupun dalam penghakiman masih ada keselamatan. Saudara, semua ini menjadikan peringatan bagi kita. Aku juga sangat khawatir akan keadaan dunia ini semakin menggoncangkan. Seperti tadi saya menerangkan daya tariknya, seperti satu iklan-iklan yang membuatkan satu yang mempengaruhi daya tarik, tetapi kita tidak melihat yang seluruhnya. Kita seharusnya seluruhnya percaya pada Tuhan kita. Haruslah kita takut yang harus kita takut sesungguhnya. Janganlah takut apa yang temanmu takuti. Janganlah mengikuti jalan temanmu, jalan dunia ini. Mohon Tuhan memberikan kita pada iman, percaya pada Tuhan, jangan mengandalkan apa yang kita lihat, walaupun dalam penghakiman Tuhan menyertai kita. Agar kita masih tetap terus berjalan dalam terangnya Tuhan. Amin. Haleluya, saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk menyembah Allah kita. Walaupun dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan yang hanya Tuhan Allah yang Maha Esa, Tuhan kami hanya satu-satunya menjadikan andalan kami dan Allah yang menyelamatkan kami. Kami hanya meninggikan nama-Mu, ya Tuhan Allah.
Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, Engkau yang selalu yang menolong kami. Kami waktu dikepung, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Tuhan, hadirat-Mu tidak pergi dari kami. Tuhan, kiranya hati kami terus untuk mengasihi-Mu. Kami tidak mau kalau kami merasa aman, hati kami pergi dari-Mu. Tuhan, jagalah kami agar kami semakin rindu akan hadirat-Mu, semakin rindu akan penyertaan-Mu, tidak pergi dari-Mu. Saudara semua, mari kita mohon pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Tuhan, penyertaan-Mu itu yang kami rindukan. Immanuel, hati kami tidak pergi dari-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tidak pergi dari penyertaan-Mu. Kami telah, Tuhan, hidup kami tanpa penyertaan-Mu kami akan semakin kering. Tuhan, berilah kami akan haus akan hadirat-Mu. Mohon akan hadirat-Mu untuk terus menyertai kami setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dimanapun Tuhan, terang-Mu yang menyerangi kami, bawa kami berjalan dalam terang-Mu. Mari kita berdoa bersama, kita berdoa rindu lebih banyak lagi untuk rindukan. Kita harus berjalan dalam terangnya Tuhan. Tuhan alam semesta, alam kami memandang Engkau. Tuhan, bukalah mata kami untuk tidak pergi dari Engkau, untuk melihat akan perbuatan dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kiranya janganlah mata kami bukan karena dunia ini atau karena merasa keadaan kami aman dalam menghadapi kesulitan kami pergi dari Engkau. Tuhan, kami tidak terpengaruh oleh keadaan. Tuhan, kami terima kasih Engkau mengutus Nabi Yesaya untuk mengajar kami. Tuhan, tangannya yang menguasai dan memperingati kami untuk mengikuti langkah-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam-Mu. Kami ingin untuk dalam penyertaan-Mu. Tuhan, jangan Engkau pergi dari kami. Kami sangat perlu akan Engkau. Tuhan, kami rindu akan Engkau, perlu akan Engkau. Tuhan, kami mengalami bagaimana di Roh Kudus mengalami. Kami melihat bagaimana Engkau Allah yang menyembuhkan. Bahkan begitu banyak keluarga yang retak, tetapi di dalam tangan-Mu semua itu
Engkau pulihkan kembali. Semua ini kami alami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Nyalahkanlah akan kasih yang mula-mula. Saudara semua, apakah dalam hidup kita juga telah mundur? Apakah dalam keadaan keluargamu? Apakah masih terus hanya mengikuti Tuhan? Di renungan pagi ini, Tuhan, kami kembali berkata kepadamu, Tuhan, kami bersandar kepada Engkau, kami berharap kepada Allah Immanuel. Kami hanya takut akan Engkau. Tuhan, pandemik ini menakutkankah? Atau Tuhan, kami hanya takut akan Engkau, karena Engkau Allah yang maha kuasa. Di dalam-Mu ada penghakiman dan juga ada Engkau juga. Di dalam-Mu juga ada keselamatan. Kita harus menguduskan. Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang maha kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Saudara semua, apa yang menjadi ketakutan kita pandemik ini? Perekonomian. Saudara semua, saya mengundang saudara semua, tanganmu untuk diletakkan di atas hatimu dan berkata pada Tuhan, apakah Tuhan aku benar-benar takut akan Engkau? Ada kalanya Tuhan, kami takut akan suara dunia ini, takut akan keadaan lebih besar daripada Tuhan. Tuhan, berilah saat ini Tuhan kami hati yang takut akan Engkau. Tuhan, terangilah ketakutan yang ada di dalam hati kami. Telinga kami banyak mendengar perkataan orang atau pendapat orang lain, saran-saran orang lain. Sepertinya semua itu masuk di dalam otak kami. Suara-suara ini selalu menyerang hati kami sehingga hati kami merasa takut dan gentar. Orang takut, kami pun ikut takut. Orang lain berpikir demikian juga kami berpikir. Tuhan, mohon kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau berpegang pada penyertaan-Mu, tetapi rasa aman kami merasa goyah. Tetapi Tuhan, Engkau berfirman, kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tidak akan goyang. Tuhan, berilah kami akan rindu akan firman-Mu, agar Engkau berfirman kepada kami tentang kebenaran-Mu, tentang logos-Mu Tuhan. Kami perlu akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat nabi-Mu kepada kami. Engkau Allah yang melampaui segala sesuatu. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan, tolonglah kami, pulihkanlah kembali iman kami kepadamu, karena Engkau sebagai andalan bagi kami. Tidak ada satu mesbah, tidak ada Allah lain yang lebih besar dari Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau datang, tinggal di dalam hati kami, duduk di tahta-Mu yang hanya milik-Mu. Tuhan, ambillah segala hati kami yang telah dingin karena takut ini, rasa takut kami yang menjadi andalan kami. Kami hanya mengandalkan apa yang kami lihat. Tuhan, tolonglah kami perlu akan Engkau. Tuhan, berbelas kasihan pada kami, ampunilah kami percaya kami mengaku hati kami telah mengambil alih dari tatah-Mu. Kami lebih banyak mendengar suara orang lain daripada mendengar firman-Mu.
Mendengar orang imigrasi juga demikian, hati kami tak bisa goyang. Kami juga ingin ikut. Tuhan, memang walaupun kami mendengar akan kebenaran-Mu, tapi ada kala hati kami juga bisa goyah. Tuhan, akan Engkaulah harapan kami hanya ditujukan pada orang lain, pada keadaan. Di masa pandemi ini harus membeli banyak barang, kami juga berebut. Kami tidak punya, demikian juga kami akan takut. Tuhan, hati kami banyak mendengar akan kata orang daripada Engkau, dan hati kami juga banyak mendengar suara dunia ini. Karena kalau kamu tidak ikut untuk berebut, kamu tidak punya. Kalau kamu tidak pergi, kamu pun tidak aman. Tuhan, kami lebih banyak mengikuti prinsip dari orang lain daripada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami tidak melihat akan harapan ini. Dan juga Tuhan, kami tidak punya seperti kami tidak punya pengharapan karena kami tidak mencari kebenaran dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami mengenal Engkau, tetapi kami tidak dalam-dalam mengenal Engkau. Kami tidak, Engkau memberikan firman-Mu, tetapi kami tidak mengajar pada keluarga kami, teman kami, atau orang-orang rumah kami. Api yang Kau berikan cepat untuk segala padam. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga semangat kami, api kami mulai cepat padam. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, nyalakan api kami, semangat kami kepada Engkau. Tuhan, kami mau berpegang pada pengajaran-Mu, Tuhan. Tuhan, beri ajar kami agar terus untuk mencari, mengejar Engkau, Tuhan. Jadilah Engkau sebagai tahta dalam hidup kami, dalam hati kami, di rumah kami, Tuhan. Saudara, semua kami, keluarga kami, teman kami, seluruhnya kami serahkan bagi-Mu. Engkaulah yang bertahta di antara kami. Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau. Di ayat ke-18 dikatakan, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku sebagai tanda dan alamat di antara orang Israel, di Hong Kong, dari Tuhan alam semesta alam yang diam di gunung Sion.
Oke, bersama 611. Engkau harus di Hong Kong sebagai tanda dan alamat dari Tuhan alam semesta alam. Tuhan melihat kita, melihat akan pekerjaan Tuhan. Orang melihat kita mengikuti Tuhan, berharap pada Tuhan, maka akan terbit fajar. Maka akan terbit fajar. Saudara semua, kita dalam roh kita membawa anak-anak kita, keluarga kita. Tuhan, kami mau berdiri di Hong Kong ini, di mana tempat yang Engkau berikan. Tuhan, kami hanya percaya dan mengandalkan Engkau. Siapa Bapak Yesus? Yesus, kami orang lain melihat kami sama seperti melihat Engkau. Tuhan, bangkitlah 611 untuk berkata, untuk bagi bumi ini. Tuhan, pakailah kami. Tuhan, kami perlu akan mujizat-Mu. Kami mengingat akan perbuatan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami tidak mau pergi dari Engkau, meninggalkan Engkau. Dunia menarik kami, tetapi Tuhan, kami tetap berdiri di Hong Kong ini, tuh. Yesus, kami mengasihi Engkau, kami memuji Engkau. Saudara-saudari semua, kita pejamkan mata kita. Raja Ahaz mengalami penyertaan Tuhan. Tetapi dia dan umatnya bersama rakyat-rakyatnya, mereka merosot, mereka terjatuh karena mereka takut akan negara yang kuat dan besar. Saudara semua, kamu di gereja 611 sudah sementara waktu. Kita juga bersama mengalami akan penyertaan Tuhan. Tetapi apakah hatimu masih tetap takut? Kalau demikian, maka kamu akan dari penyertaan dan hadirat Tuhan, kamu akan terjatuh. Jangan takut. Janganlah takut apa yang ditakutin oleh orang dunia ini. Janganlah berjalan pada jalan orang dunia ini. Janganlah bicara apa yang orang dunia bicarakan. Janganlah takut. Kita hanya takut akan Tuhan. Pada saat semua orang jalan dalam kegelapan, kita harus menjadi mujizat dan tanda agar orang pada kita melihat terang Tuhan. Kita harus
mencari pengajaran Tuhan. Kita jangan pergi dari Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Lebih lagi kita dalam kasih karunia Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai kita terjatuh. Kita angkat kedua tangan kita. Roh Kudus, tariklah kami, sanggalah kami, agar hati kami jangan goyah. Jangan takut. Tidak mau karena perkataan orang, perkataan dunia ini menjadi goyah. Jangan goyah karena keadaan. Tuhan, peganglah kami, tariklah kami, kuatkanlah kami, jagalah kami, agar kami di dalam dunia kegelapan ini menerbitkan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak kami, yaitu anak-anak yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bersama di dunia ini menjadi mujizat-Mu dan menjadi tanda dari-Mu, sehingga setiap orang yang mengikuti Tuhan berkata itu baik. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah anak-anak kami, lepaskanlah kami dari yang jahat, percobaan dari yang jahat. Tuhan, kami hanya kembali kepadamu. Berkatilah kami, sembuhkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini.